Oke, selamat sore. Nah, gue sekarang mau mencoba review mobil pertama. Nah, ini mobil pertama yang gue beli ya, sedikit untuk mencoba gitu kan, berusaha beli sesuatu yang di umur masih segini. Ternyata gue bisa membeli mobil ini ya, meskipun dengan step by step gitu. Nah, gue sekarang mau review mobil ini, speknya, dan kenapa sih alasannya gue beli mobil ini. Ya mungkin secara dana gue cukup yang membeli mobil ini gitu loh. Dan gue pengen review mobil, ya kalian udah tahu, Xenia tahun 2019, dan gue beli di tahun 2020 bulan Februari sebenarnya, sebelum corona. Tapi gue baru bisa ambil mobil ini setelah corona. Nah, makanya agak disayangkan akhirnya ketika sebelum beli mobil ini niatnya untuk keperluan Lebaran maupun puasa terpotong karena corona ini. Dan akhirnya mobil ini jarang banget dipakai, dan akhirnya gue mencoba untuk mereview waktu luang dimana gue juga WFH kerjanya, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuman di rumah bosen. Nah, akhirnya kita coba buat review mobil ini. Nah, secara garis besar mobil ini memang cukup nyaman ya. Banyak orang bilang mobil kuda, yang dimana mobil ini dipakai banyak orang gitu loh. Sebelumnya gue terpikir untuk ngebeli mobil Rush atau ya Terios lah, cuman memang budget yang cukup bisa diperhitungkan karena juga gue butuh makan gitu kan. Nah, gue akhirnya ngambil ini. Oke, langsung aja kita coba lihat gimana sih mobil ini dirasain, terus apa aja yang ada, fitur-fitur apa aja yang bisa kita lihat. Ya udah banyak juga review tentang mobil ini, dan coba kita kulas balik lagi review mobil ini dari mesin hingga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita mulai sekarang. Nah, ayo sekarang kita lihat dalamnya. Dan sebenarnya mobil ini masih diplastikin, belum gue buka, baru bagian depannya doang. Nah, kita coba lihat ke dalam. Nah, kayak gini dalamnya. Nah, enaknya sekarang adalah Xenia itu enaknya pakai kulit jok ya, bonus ya, entahlah mobil apa aja, mungkin sekarang ada bonusnya kulit jok yang lain-lain, dan dan udah menggunakan kaca film. Dan gua ini sudah ngebeli salah satu ini untuk gagang HP. Dan kalau kita lihat secara look ini lebih keren sih dari mobil-mobil sebelumnya. Dan secara warna gitu kan, gue lebih suka karena warnanya agak lebih mewah. Mungkin nggak mewah sih, lebih apa ya, elegan, dan cocok banget buat anak muda gitu loh. Jadi kita bisa ya matching lah bahasanya, dan kita bisa matching mungkin dengan mobil ini atau gimana gitu kan. Meskipun ya mungkin rata-rata ini mobil untuk sehari-hari, dan ini gue pakai di mobil sehari-hari. Nah, ini coba kita masuk. Secara kita dengerin dulu gimana rasanya mesin ini sebenarnya. Cukup sama aja sih sebenarnya, nggak tahu sih, gue ngerasain Avanza dan mobil ini memang lebih gimana ya, sama aja, cuman lebih enak aja, dan mungkin shock breakernya agak lebih beda ya. Gue ngerasain mobil yang Avanza sebelumnya, Avanza Xenia sebelumnya, Avanza mah tetangganya gitu kan. Dan secara ya kita bisa review lah untuk fiturnya. Stangnya ini tetap masih sama, cuman naik turun gitu kan. Secara setir, terus untuk jarak bangku ya maju mundur juga. Kalau ini standar mereka. Enaknya ini udah warnanya lebih ke abu-abu, terus ini lebih warna krem ya, lebih ke coklat-coklat yang masih bisa enak dilihat. Nah, selain itu yang terlihat di mobil ini secara berbeda adalah audionya. Nah, audionya ini udah baru, udah bukan audio yang diputar-putar. Kita udah enak buat nyetel.
terus nyambung bluetooth dan segala macam, dan secara look udah banyak berbeda gitu loh, udah banyak berbeda secara look dan enak dipandang. Secara ini tuh udah kayak berkelas banget fiturnya dan cukup terlihat keren lah gitu loh untuk upgradean di Xenia Faceself ini gitu loh. Secara look enak sih dipandangnya gitu loh. Terus jangan cuma itu, nggak cuma itu doang, di setir pun sekarang udah ada fitur seperti ini. Jadi buat ngatur volume, terus untuk medianya, untuk naik turunnya itu udah enak lah. Jadi kita nggak ribet-ribet harus menggunakan tangan untuk pindah-pindah ke sini gitu. Nah sekarang kita lihat bagian tengah maupun belakang. Nah ini dia bagian kedua, masih sama dengan ya bodi yang masih terlihat enak secara look di dalamnya, dan mobil ini masih diplastikin karena gue berpikir kemarin corona udah kita masa buka dulu, kita nggak tahu kan badan kita seperti apa gitu kan yang dibawa, akhirnya masih diplastikin dan akhirnya kita pun duduk selang-seling gitu kan, untuk karena masih corona ini kita duduk selang-seling. Jadi masih diplastikin, dan ini sudah menggunakan kulit jok juga dari bonus yang digunakan. Nah, secara bangku untuk duduk cukup aman dan masih luas, dan ukuran apa namanya atasnya ini masih sangat luas gitu kan, dan untuk secara kaki masih aman lah ya, masih aman. Terus untuk ini masih bisa dimaju mundurin ya, cukup lah ya. Untuk yang belakang cuman mungkin ya balik lagi untuk yang tingginya di atas 165 atau 170 ke atas, untuk di belakang masih agak sempit ya. Kita coba deh untuk duduk di belakang, tapi untuk di tengah ya kayaknya masih aman buat teman-teman yang umurnya atau tingginya ya. Kalau umur masih bisa masuk ke sini kan, nah, tapi untuk tingginya di atas 165 ke atas atau 170 ke atas. Oke, kita coba lihat yang belakang. Nah, kita angkat nih. Untuk ukuran yang belakang, kita coba sebentar. Coba dihitung dulu. Nah, ukuran belakangnya juga masih plastikin dan masih menggunakan kulit jok. Dan sudah menggunakan kulit jok dan masih grass lah, belum ada yang dudukin. Tapi kita coba untuk bagian belakang. Kalau untuk ini ya masih aman lah ya, dengan ukuran badan gue yang tingginya nggak tinggi-tinggi banget, standar, dan masih nyaman untuk tinggi gue. Mungkin untuk anak kecil kalau ini diatasin masih oke lah, masih santai gitu kan. Tapi nggak tahu ya ketika mobil ini dibawa, wah, dan sekarang hujan sudah gerimis. Tapi secara jika ini diangkat masih aman untuk segini lah ya. Untuk jarak kakinya gitu kan, untuk jarak kakinya masih aman, masih cukup lah. Tapi kalau udah lebih mundur lagi kayaknya enggak deh, kayaknya sempit banget, dan ya cukup sempit sih buat ukuran gue pun masih agak sempit. Nah oke, sekarang kita coba bawa deh, karena udah mau hujan nih. Kita coba bawa mobil ini jalan muter. Enak nggak sih untuk dibawanya mobil ini? Oke, sekarang kita coba. 3, 2, 1. Nah sekarang kita coba untuk bawa. Ini sebenarnya berjaga jarak ada 1 meter ya, nggak nyampe sih, cuma memang ini yang ngamerain adik gue sendiri jadi aman, kita tetap social distancing. Nah sekarang kita bawa, kita coba gimana sih mobil ini rasanya dibawa. Sebenarnya gue udah pernah bawa mobil Xenia yang lama ya kan, kita coba sekarang bawa yang ini. Gimana enaknya, enak gak untuk dikemudikan gitu sebagai mobil di seri terbarunya Xenia Faceself 2019. Kita bawa. Nah, kita coba. Nah sekarang agak hujan sih, jadi coba kita coba. Enak banget sih, enak sangat enak.
nggak sangat enak untuk ukuran mobil seperti ini ya. Tapi sebelumnya udah sempat juga nyoba beberapa mobil. Ini cukup lah untuk sehari-hari kita. Terus secara kopling masih sangat enteng banget koplingnya, dan kita masih bisa ngerasain mainin kopling secara gampang sih, nggak berat, dan masih worth it lah, masih enak dibawanya. Terus mengemudinya itu masih sangat aman lah. Nah, itu kalau dibawa agak kenceng itu lumayan agak ngegajruknya juga masih terasa di mobil ini ya, nggak jauh beda sih. Cuman kalau dibawanya agak santai untuk posisi tidur, kita coba posisi tidur. Agak ngegajruk tuh lebih kan masih aman lah gitu, dan masih agak empuk untuk mobil ini secara garis besarnya dibawa sehari-hari. Dan gue pernah sih dibawa ke tol, itu sangat enteng banget. Kadang setirnya kalau kita lepas, gue nggak tahu ya di mobil sebelumnya seperti apa secara setir. Pernah nyobain mobilnya temen apa aja ya kalau nggak salah, itu setirnya enteng juga gitu. Cuman emang nggak tahu semua mobil kayak gini enteng banget setirnya apa gimana. Jadi bawahnya tuh kalau gitu kayak Malaya, tapi kalau yang manual mungkin agak aman gitu. Pernah bawa Matic juga, mobil sewaan, itu kita ngebut tuh udah motor itu agak melayang, dan itu agak bayar sih. Itu waktu itu jarak ke Bandung bawa mobil hampir persis sama kayak gini gitu, tapi yang Matic sih kayaknya. Nah, secara ini semuanya yang sih ya, dari gua ngomong juga masih aman. Dan karena ini mobil tergolong baru, jadi ya secara semuanya masih aman banget gitu, masih rasain betapa rasanya mobil baru yang masih enak dibawa gitu. Kecuali lu bawa mobil yang memang pinjaman ya, lu bakal ngerasain banyak banget bedanya mobil-mobil yang bisa kita rasain gitu loh. Berbeda-beda cara koplingnya, menggunakan koplingnya, setirnya yang ada yang berat, ada yang enteng ya, banyak lah gitu loh hal-hal yang kita bisa rasain kalau di mobil sewaan gitu kan. Nah, langsung belok, macet sekali di sana. Aduh, kok keras ya? Nah, bagian ini agak keras nih. Ini mau coba mundur, cuman agak keras ininya dikit. Ya secara ini untuk koper giginya agak keras sedikit sih untuk bagian mundurnya. Oke, coba lagi. Ini agak gerimis ya. Untuk hari-hari kita masih bisa worth it kalau dengan mobil ini, dengan harga yang sekarang harganya udah naik banget loh mobil ini. Dengan facelift yang 2009 ya lumayan lah naiknya gitu. Di sekitaran harga 200 sampai 200. Untuk yang tipe tertingginya itu tipe Airdeluxe itu udah tipe Airdeluxe-nya itu udah nyampe di sekitar 220 sampai 235. Nah ini tipe R standar manual, kita menggunakan yang manual ya cukup worth it harganya. Dengan ya mungkin ada fitur berapa yang berubah yang itu membuat kita lebih worth it untuk menggunakan mobil ini dibanding mobil yang lain. Oke, nah karena Ujon juga baru banget bikin konten kan, mungkin secara garis besar keseluruhan ini udah enak banget buat temen-temen yang masih muda, yang apa sih yang bisa dicapai gitu loh di masa muda. Gue ngerasa ini cukup salah satu hal yang menurut gue bisa dijadikan solusi. Gue kepikiran sebelumnya beli rumah, cuma memang agak sulit ternyata mendapatkan sebuah rumah tuh, karena beberapa persyaratan memang harus bisa diselesaikan gitu. Dan pekerjaan gue juga masih agak
jangka waktu yang masih pendek gitu, belum panjang banget. Cuman gue udah memberanikan diri untuk membeli ini ya, karena gue juga melihat beberapa satu sisi yang memang gue butuh dan keluarga gue butuh gitu. Dan akhirnya mobil ini menjadi solusi buat hal yang bisa menjadi achievement buat diri gue sendiri di umur muda gitu. Oke, nextnya gue bakal beli beberapa aksesoris. Sebelumnya gue udah sempet mesen beberapa aksesoris ya, bisa kita lihat di next video. Tapi salah satunya yang gue bocorin adalah kaki-kakinya kan gue ganti. Oke, beberapa episode yang akan datang kaki-kakinya kan gue ganti, dan gue akan datang untuk mengganti kaki-kaki itu. Dan sama yang bakal mudah banget pasti gue beli adalah gue bakal beli apa namanya ya, gue lupa lagi, ARB itu yang di belakang buat pelindung mobil bagian belakang yang besi ARB. Nah itu udah gue pesan juga. Nextnya sih habis corona mungkin, karena gue harus datang ke sana. Kalau misalnya gue hanya dikirim, gue nggak bisa pasangnya. Jadi akhirnya gue pesan itu, nanti next saya datang ke sana untuk membeli itu dan masang di sana. Dan itu bakal jadi konten selanjutnya buat bikin video. Dan kebetulan karena mobil ini juga masih baru, jadi kilometernya juga masih rendah banget, dan ini dipakai cuma buat dijemput nyokap karena masih juga kerja seminggu 2 kali gitu kan. Nah kalau gue udah full bener-bener WFH di rumah. Dan buat kalian semua, mari kita jaga diri kita, stay safe di rumah, terus social distancing juga gitu loh bersama teman-teman dan keluarga. Semoga ini bisa lebih cepat kelarnya dengan hal-hal yang sudah diatur oleh pemerintah kita untuk PSBB. Dan bagi teman-teman yang punya mobil ya simpan dulu, setidaknya dipanasin gitu kan. Dipakai jalan juga, mau jalan kemana, mall juga masih pada tutup gitu kan ya. Semoga semuanya bisa kelar dan kita bisa beraktivitas kembali, terus gue bisa ngerasain mobil ini pergi jauh gitu kan, gak cuma sekedar muter-muter perumahan maupun jemput orang tua kerja gitu kan. Nah gitu aja sih. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada nonton. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena gue juga berusaha gimana caranya untuk beraktivitas di di bulan Ramadan ini juga, dan beraktivitas di PSBB saat ini yang gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bingung gitu kan. Kerjaan gue juga alhamdulillah beberapa sudah gue kelarin gitu kan, untuk editing karena sebelumnya videographer dan sekarang berubah menjadi animator motion graphic gitu kan. Akhirnya ya udah beberapa gue kerjain dan alhamdulillah sudah kelar. Akhirnya gue coba untuk review mobil pribadi yang memang ini pertama kali kita punya dalam hidup gue gitu kan, dalam hidup gue maupun ya keluarga gue juga, untuk suatu pencapaian untuk hal dalam kita beraktivitas untuk selanjutnya ya, punya pencapaian yang lebih gitu loh. Gitu aja. Next video kita bakal rombak beberapa fitur atau penambahan aksesoris di dalam mobil. Thank you banget buat semuanya. Jangan lupa follow, like, comment, and subscribe buat video ini jika kalian suka. Jika kalian tidak suka juga kalian boleh like atau unlike gitu, atau dislike biar jadi bahan juga buat gue juga sambil belajar gimana cara ngomong yang bisa mempresentasikan suatu hal dalam diri gue sendiri sebenarnya gitu loh gitu. Oke, thank you banget dan sampai jumpa di next video selanjutnya.